Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bro. Jumpa perdana di channel gua, Fajar Wahyudi. Channel yang kemungkinan kedepannya bakal banyak ngebahas masalah otomotif ya. Karena gua seneng banget otomotif. Dari SD bahkan gua udah suka mobil, motor gitu ya. Makanya channel ini kemungkinan banyak akan ngebahas masalah otomotif. Oke, jadi hari ini gue mau ke bengkel ya, mau ke bengkel mobil. Nah, ini bakal jadi satu segmen mungkin di channel gue. Nama segmennya Bening, Bengkel Maning ya. Kebetulan gue pakai mobil cukup tua ya, Yaris Bakpao tahun 2008, yang sebenarnya sih performanya nggak jelek-jelek amat gitu ya. Tapi ya namanya mobil second pasti ada PR ya 1-2 gitulah, butuh perawatan. Nah, hari ini nih gue mau ke bengkel dekat rumah gue di Harapan Indah. Gue mau cek kaki-kaki depan. Soalnya kalau lewat jalan keriting atau jalan yang kurang halus gitu ya, geradakan lah ya bahasa Bekasinya, dia ada suara gluduk-gluduk gitu. Walaupun nggak terlalu parah sih dan masih bisa dipakai, tapi cukup ya, gue sebagai pengguna mobil kurang perfect aja sih ngerasanya. Jadi pagi ini gue mau bawa ke bengkel, mau gue cek yang ada masalah apa nih di kaki depan mobil gue. Feeling gue sih dari info yang gue lihat di YouTube gitu ya, kemungkinan link stabilizernya sih kayaknya emang udah usia pakai ya, udah 12 tahun lebih gitu kan. Kayaknya link stabilizernya tuh udah kendor gitu, sehingga butuh peremajaan. Gimana proses pengecekan dan masalahnya apa nih nanti kira-kira di bengkel? Ikutin terus channel gua di Fajar Wahyudi channel di segmen Bening, Bengkel Maning. Ini gue udah masuk daerah Pondok Ungu ya, gila macet banget bray. Padahal bengkel gue dekat, sebenarnya bisa lewat dari Taman Harapan ya. Cuma tadi malas aja lewat situ, kayak jalannya hancur terus becek, mobil gue baru dicuci. Paling malas gue mobil baru dicuci terus main kotor-kotoran lagi. Gue milih yang halus, yang kering malah isinya truk-truk, bikin macet kayak gini guys. Biasa sih Bekasi, dari gua kecil ya, kalau jalan keluar rumah naik apapun kendaraan umum atau naik pribadi pasti macet, isinya truk-truk serem-serem gitu, tronton, trailer gitu ya. Sekarang gue aja mau belok kanan terus masuk ke Harapan Indah, aduh ribetnya minta ampun. Oke lah, nikmatin aja. Oke, kita maju guys. Emang kayaknya sih daerah ini udah nggak layak ya jadi kawasan industri, diisi sama truk-truk muatan berat gitu. Aduh, pertama polusi ya, limbah, terus jalannya jadi cepet hancur. Sementara perusahaan-perusahaan itu mereka nggak ada yang mau tanggung jawab sih. Makanya ya penyakit yang paling wajar dialamin sama kendaraan-kendaraan pribadi di sini, ya mau pribadi atau umum, pasti kaki-kakinya pada somplak kali ya, ada keok karena jalanannya banyak yang hancur. Ya bayangin aja yang nginjak truk-truk gede kayak gini tuh. Tuh. Oh, ada lagi. Oh kan horor guys. Ya, tapi ya udahlah, kita nikmati aja perjalanan kemacetan ini ya. Oh ya, buat yang belum kenal gua, ya emang gua bukan siapa-siapa ya. Nama gua Fajar Wahyudi. Ya ini channel perdana gua
gue pengen sharing sama kalian terkait dengan seputar otomotif ya, tentang otomotif, baik itu mobil maupun kendaraan lainnya berkaitan dengan otomotif. Gue senang banget. Mudah-mudahan kalian suka dengan vlog-vlog gue, video-video gue. Buat yang suka ya silahkan di like atau di subscribe, komen. Boleh request mau bahas apa, nanti gue punya segmen-segmen lain di channel gue. Dan dulu gue pikirin ya, kayak misalnya gue mau bincang santai seputar mobil ya, gue bilang segmennya bantai mobil, bincang santai seputar mobil bareng sama teman-teman gue atau owner pemilik mobil apapun, dan kita bahas secara ringan, santai, nggak usah terlalu serius. Gue juga bukan pakar mesin ya, ahli otomotif, tapi kita diskusi bareng aja. Siapa tahu dari diskusi itu bisa bawa pengetahuan baru, manfaat buat kalian yang nonton video-video gue. Oke, simak terus videonya, lanjut. Ini masih dengan kemacetan ya, gila. Negara apa ini? Negara apa ini? Aduh, gue sudah bosen ya. Dari kecil gue tinggal di Bekasi, ketemu yang kayak gini-gini terus. Dan ini bisa dibilang ya cukup banyak makan korban juga dulu bro, waktu dari zaman gue kecil ya, yang terlindas trailer lah, macem-macem lah pokoknya. Kalau yang nggak hati-hati, makanya di sini hati-hati sih. Kalau dulu di daerah Cilincing dibilang jalur tengkorak ya, ada yang namanya jalur tengkorak karena banyak yang suka kecelakaan, terlindas truk-truk besar. Nah di sini sebenarnya jalur tengkorak KW-nya kalian. Jadi maksudnya di sini juga sering, cuma nggak sesering di Cilincing dulu. Atau kalau sekarang di Cilincing gimana? Tuh bro, nih gue mau kanan nih, susah banget, ramai banget. Padahal udah ada disubnya, aduh pusing juga kali dia. Kayak orang puasa lagi tuh. Kanan lagi nih. Nanti kita lihat dulu aja hasil pengecekan kayak kaki depan mobil gua. Bener nggak sih masalahnya di link stabilizer atau ada yang lain? Nanti kita simak ya. Oke, gua udah masuk harapan indah, sip, udah lancar bro. Siap. Waduh dulu, sorry. Gas. Nama bengkelnya tuh Alfa Motor ya. Gue udah cukup lama sih langganan sama mereka. Gue cukup lama langganan sama mereka. Terus jadi ya udah, gue sampai sekarang. Kenapa gue sering langganan di bengkel itu? Karena pertama cukup efisien ya, secara ekonomis. Dia ya murah lah, bisa dibilang worth it lah untuk harganya gitu kan, dibandingkan bengkel-bengkel lain. Kemudian montirnya gue udah kenal rata-rata yang pakar di bidang permesinan, terus kaki-kaki gue udah tahu. Terus kalau misalkan dia spare partnya agak mahal, gue bisa cari di luar. Biasanya gue belanja di toko paling lengkap tuh di Senen Atrium ya. Terus gue balik lagi minta pasang. Jadi gue cuma analisis penyakit, terus gue pasang di situ. Paling kena biaya jasa pemasangan aja sih. Oke, simak terus video gue. Nanti pas bengkel gue kasih tahu analisis pengecekannya. Oke guys, sekarang gue lagi sama Bang Imam nih, pakar pengurutan kaki mobil. Lagi dicek. Gue nggak tahu nih nanti masalahnya apa, tapi dia udah ngerasa sih, katanya ada bunyi gluduk-gluduk. Ntar bakal dicek lebih lanjut. Terus ikutin video gua. Kalau suka boleh like, subscribe, and comment. Kan begitu bang? Gue sukanya di bengkel ini bisa milih montir guys. Jadi yang pakar permesinan ya, mudah-mudahan sih ini ketahuan penyakitnya sih. Oke, simak terus. Ini ya guys,
gua lagi dicek kayak kakinya. Oke guys, gue udah sampai rumah. Jadi tadi udah dicek ya sama Bang Imam. Sorry tadi gue nggak banyak ngerekam waktu pengecekan karena ya ribet aja sih, banyak berisik banget dan gue belum punya mikrofon khusus buat ngerekam audio, jadi suaranya pasti nggak bakal bener. Jadi tadi cuma sedikit doang proses pengecekannya gue rekam, tapi intinya setelah dicek kaki gua, karet-karet shocknya semuanya normal, link stabilizer juga normal, dan masalahnya itu yang paling gua takutin ternyata bener dan terjadi, itu ada di rig steering. Jadi ini mobil udah kena gejala awal rig steering ya. Dulu gue pernah punya mobil tua juga, dan itu jelas banget sih rig steeringnya karena setirnya tuh oblak kendor gitu, berasa. Jadi kalau jalan jelek tuh dia berasa banget oblak ya, ada suara gluduk-gluduk, terus dirinya juga berasa berasa getar gitu. Nah kalau ini tuh belum. Jadi kalau mobil gue yang sekarang nih, Yaris Bapau, itu steering nggak kenapa-napa, masih masih kerasa kenceng, cuma ada suara glutuk gitu. Oke guys, ya jadi tadi setelah dianalisis bunyi glutuk-glutuk di mobil Yaris Bapau gue, kesimpulannya menurut montir di bengkel tersebut, yaitu gejala awal rig steering ya. Yang paling males sebenarnya gue denger gitu ya, penyakit di kaki. Kenapa males? Karena harganya mahal bro. Kalau ganti itu segelondongan tuh, kalau yang ori bisa di atas 2 juta ya, bisa 3 juta, 4 juta, itu tergantung kualitasnya gitu. Jadi ya udah deh, mau gimana, habisnya udah kesimpulannya udah itu kan. Tapi gue nggak tahu sih kalau di bengkel lain analisisnya apa, tapi gue yakin sih, gue percaya sama dia karena dia udah pro banget sih di bidang perkaki-kakian mobil gitu ya, dibilang tukang urut mobil. Jadi gue tanya, bener bukan link stabilizernya, bukan karet supportnya, bukan gitu, ini gejala awal rack steeringnya kena. Jadi ada loss atau kosong sedikit di besi racknya itu yang bikin dia bunyi. Nanti kalau udah parah makin kencang bunyinya, tapi mudah-mudahan sih masih bisa cukup bertahan ya. Jadi sambil tetap gue pakai, saran dia pakai aja dulu gitu kan, sambil gue nabung buat ganti beli rack steering yang baru. Oke, itu aja video dari gue tentang pemeriksaan kaki mobil Yaris Bapau. Mudah-mudahan bisa bawa pengetahuan baru atau wawasan baru buat kalian yang punya mobil sejenis. Dan mudah-mudahan nggak kena gejala rig steeringnya gitu. Tapi itu penyakit yang wajar sih di masalah mobil kecil, kemudian yang sering ngadepin jalan rusak. Sampai jumpa di video lainnya di vlog gua. Sehat-sehat selalu. Wassalam, bye-bye.